Kalau mereka bersaing dengan orang lain gitu untuk merebut kekuasaan dan kebetulan ada namanya yang sama, ya kita bisa asumsikan mereka sedang membangun politik dinasti atau sedang engage in dynastic politics sebenarnya. Ya, Tapi kalau mereka malah bersaing, namanya sama tapi mereka musuhan, berarti bukan politik dinasti. bisa dibilang itu politik dinasti juga sih sebenarnya, cuman kasusnya ada tapi nggak banyak gitu. Nanti selalu akan ada simbiosis mutualisme antara partai dengan keluarga-keluarga yang berpengaruh ini, khususnya di level subnasional, karena gamenya kan nggak cuman pilkada tapi ada game pileg, Game-nya ya banyak. kan? Ada banyak game yang dimainkan di dalam politik elektoral gitu. Dinasti ini kan nggak punya insentif untuk memperbaiki partai kalau ini kayak telur dan ayam gitu ya. Mereka mengandalkan dinasti karena mereka nggak bisa mengandalkan partai sepenuhnya, ya kan? Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season 3 episode ke-5. Kali ini balik lagi bersama gue Ikhlas Tawazun, Majid dan juga Mas Sofwan di sini. Dan selain kita bertiga ada tamu spesial hari ini yakni Mas Yus Kenawas. Nah, kayaknya kalau udah ada Mas Yus nih udah ada gambaran lah kira-kira kita akan membahas apa hari ini. Karena Mas Yus ini kan sudah menjadi cukup bonafit sebagai peneliti di koran maupun di jurnal-jurnal ilmiah itu sebagai peneliti politik dinasti ya. Jadi merupakan ahli politik yang fokusnya menjadi perihal politik dinasti, dan pada hari ini kita tentu ada satu politik dinasti. Politik dinasti kan banyak sebenarnya, tapi ada satu yang disebut secara populer. Jadi bukan cuma kita doang nih yang bilang ini adalah politik dinasti, tapi juga disebut secara populer bahwa ya keluarga Presiden Joko Widodo saat ini dengan juga anak-anaknya dan kerabat-kerabatnya itu menjadi salah satu praktik politik dinasti di Indonesia. Dan kita bisa ngelihat dari fenomena yang ada juga sendiri kan, anak-anaknya itu Gibran udah jadi wali kota di Solo, kemudian juga ada menantunya itu Bobi Nasution jadi wali kota di Medan. Ada juga kemudian adiknya yang menjadi istri dari salah satu hakim MK, dari ketua hakim MK bahkan ya. Dan juga yang dirumorkan ini menjadi salah satu bakal calon di kota saya nih, di kota Depok, yang posternya udah heboh-heboh, itu ada juga Mas Kaisang gitu. Nah, kita mulai dengan politik dinasti kan mungkin kita terima sebagai suatu fenomena yang cukup unik gitu sekarang, tapi kita mesti tahu lebih dulu nih. Sebenarnya yang dimaksud dengan politik dinasti itu apa sih, Mas Yus? Sebenarnya politik dinasti itu definisinya adalah mode pengorganisasian untuk merebut kekuasaan di mana basis anggota organisasi tersebut adalah memiliki hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan baik melalui pertalian darah ataupun melalui perkawinan. Jadi kalau misalkan ada bapaknya sekarang menjabat gubernur, terus anaknya kemudian menjabat sebagai bupati, atau iparnya menjabat sebagai wali kota atau anggota DPRD gitu, itu adalah satu bentuk politik dinasti yang sudah dilakukan oleh si keluarga tersebut gitu. Kalau itu politik dinasti sebagai verbnya ya. Sebagai verbnya, ya. Sebagai nounnya dinasti politik. Dinasti politik sendiri berarti dari verb tersebut. Dinasti politik sendiri adalah organisasinya gitu, organisasi untuk merebut kekuasaan di mana anggotanya itu memiliki hubungan kekerabatan. Itu yang membedakan dinasti dengan bentuk organisasi politik yang lain gitu, anggotanya gitu. Dan dari anggota tersebut itu nanti segala kompleksitas tentang politik dinasti itu akan muncul gitu, segala kontroversinya, bahkan kesulitan untuk membangun politik dinasti itu unik dimiliki oleh organisasi seperti ini, dan nggak ada di organisasi-organisasi politik lain. Misalkan social movement organizations itu kan juga bentuk organisasi politik modern. Terus kemudian partai politik itu bentuk organisasi modern juga kan. Nah, dinasti itu bedanya anggotanya harus memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Gitu. Jadi itu, berarti ini kan pengorganisasian yang disengaja gitu. Iya.
Tapi berarti kalau kemudian ada kita belum melihat aspek pengorganisasian ini, kita ngelihat aja orang nih sama nih, apa nama ujungnya, nama akhirnya, itu bisa kita duga ini politik dinasti atau gimana gitu? Kalau mereka bersaing dengan orang lain gitu untuk merebut kekuasaan dan kebetulan ada namanya yang sama, ya kita bisa asumsikan mereka sedang membangun politik dinasti atau sedang engage in dynastic politics sebenarnya. Ya, tapi kalau mereka malah bersaing, namanya sama tapi mereka musuhan, berarti bukan politik dinasti. Bisa dibilang itu politik dinasti juga sih sebenarnya. Cuman kasusnya ada, tapi nggak banyak gitu yang saling bersaing satu sama lain gitu. Biasanya bekerja sama satu sama lain. Karena satu organisasi kan. Betul. Tapi kalau bersaing berarti beda organisasi. Kalau bersaing kita bisa artikan di dalam situ mungkin ada perpecahan antar anggota keluarga gitu. Karena keluarga pun kita nggak semua keluarga itu united kan, apa satu front gitu. Kadang-kadang ada iri antara kakak adik, keluarga Lannister, keluarga Underwood. itu benar-benar menunjukkan kan bahwa memanage dinasti politik itu nggak semudah apa yang dibayangkan orang-orang selama ini gitu. Itu yang menjelaskan kemudian kenapa ada dinasti yang bertahan lama, ada yang pecah, ada yang coba bikin tapi kemudian gagal. Itu beda nggak sih Mas dengan kalau dulu di masa Orde Baru kan kita dengan KKN ada nepotisme. Itu mirip atau dua fenomena yang beda? Menurut saya itu dua fenomena yang berbeda, memang bersinggungan satu sama lain. Mau nggak mau ada unsur nepotisme di situ, ya kan? Bahwa ada kemudahan diberikan oleh bapak kepada anak yang ingin masuk ke arena kontestasi politik itu bukan sekedar incumbent advantage kita kenalnya gitu, tapi juga ada faktor favoritisme di sana di dalam situ. Itu nggak bisa dinafikan lah. Nggak mungkin saya yang bukan siapa-siapa gitu tiba-tiba mau mencalonkan diri bisa langsung menang, bisa langsung dicalonkan partai tanpa berdarah-darah gitu. Privilege seperti itu hanya bisa kalau punya darah biru tidak harus berdarah-darah. Headline. Kalau darahnya merah harus berdarah-darah. Tapi yang menarik tadi dari definisi Mas Yus soal politik dinasti adalah apa ya? Kalau kita dengar politik dinasti itu kan konotasinya dinasti, kerajaan zaman dulu. Tapi kalau lihat dinastinya versi Mas Yus tadi justru sangat modern gitu ya. Jadi Mas Yus kan malah justru mengidentifikasi ini sebagai organisasi politik, gitu kan? Pengorganisasian politik yang anggotanya berisikan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan darah maupun perkawinan tadi gitu ya. Jadi yang membedakan dengan organisasi yang lain sebenarnya cuma bahwa orang dalam dan orang luarnya itu ditentukan oleh identitas yang lain ya. Kalau gerakan misalnya gerakan politik atau basisnya ideologi gitu kan ikatannya. Ada yang basisnya identitas misalnya, tapi ini basisnya adalah keluarga gitu kan. Tapi itu organisasi politik dan berarti konteksnya adalah politik modern dong gitu kan. Bukan dinasti dalam artian zaman kerajaan dulu gitu ya. Betul. Dan ini memang politik dinasti atau dinasti politik yang muncul sekarang ini di era demokrasi itu sebenarnya fenomena modern, bukan fenomena masa lampau yang kayak Mas Sofan bilang tadi gitu. Bahwa dia memang ada penurunan kekuasaan gitu, tapi nggak semudah itu gitu, nggak semudah yang terjadi di zaman kerajaan dulu gitu misalkan. Karena kan ada juga yang membantah kan ini bukan dinasti kok, kan mereka tetap kompetisi di pemilu gitu kan. Siapa yang ngomong gitu? Ada. Apapun bantahannya, kalau dari sisi sudut akademis itu mereka sudah bisa digolongkan sebagai dinasti politik kayak gitu, karena upayanya tadi gitu yang dilakukan. Nah, berarti ke fenomena yang di masa kini Mas Sofwan, berarti yang sedang disebut sekarang sebagai dinasti politik, apakah itu dinasti politik? Apa Jokowi? Ya kalau menurut definisi dari seorang political scientist Mas Yus Kenawas tadi, iya kan, karena ya berarti ada pengorganisasian politik yang basis keanggotaannya adalah hubungan keluarga. Itu
Itu makanya tadi apakah ini baik atau buruknya kan nanti dulu ya. Maksudnya tapi dari definisi netral itu Nah, berarti definisinya netral ya teman-teman. Kita belum masuk ke Definisi netralnya baik atau gitu. buruk. Tapi fakta kemudian sosialnya gitu ya. tapi karena kemudian keanggotaannya basisnya adalah keluarga, ada risiko-risiko yang memunculkan permasalahan-permasalahan tadi kan, misal permasalahan dari segi etis, dari segi tata kelola dan macam-macam yang lain gitu kan. Misalnya sebenarnya nggak masalah juga misalnya kalau pengorganisasian politik berbasis keluarga, tapi misalnya tidak ada pemanfaatan sumber daya publik berdasarkan kewenangan publik yang dimiliki oleh salah satu kekuatan utama di politik dinasti itu. Kan jadi masalah ketika kemudian hubungan keluarga itu kemudian mengatasi aturan-aturan yang ada gitu kan, mengatasi tata kelola yang baik karena dia bagian dari organisasi yang basisnya kekerabatan, maka aturan negara atau etika politik yang seharusnya membuat satu hal sebaiknya tidak dilakukan, jadi dilakukan misalnya. Nah itu yang kemudian menjadi problematik. Jadi masalahnya itu tidak inherent di dalam politik dinastinya itu sendiri gitu ya kalau kita lihat di situ. Tetapi bagaimana pengorganisasian politik yang berbasis keluarga tadi dioperasionalisasikan, dilaksanakan. Gitu. Jadi politik dinasti bisa nggak ada masalah kalau dia tidak melanggar tata kelola yang baik, dia tidak menciptakan penyalahgunaan kekuasaan gitu kan. Contoh paling sederhana dari penyalahgunaan kekuasaan yang sangat rawan kalau politik dinasti adalah kalau misalnya saya jadi penguasa satu negara atau satu wilayah gitu ya, kemudian supaya karena saya nggak bisa menjamin setelah ini saya bisa bertahan atau enggak, saya menyiapkan orang-orang yang merupakan keluarga saya yang bisa saya percaya untuk memastikan kelanggengan akses sumber daya saya. Tapi kemudian cara yang dilakukan kalau dia kemudian mengikuti kompetisi yang sehat, tidak melanggar aturan nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau sampai ada pelanggaran konstitusi, pengubahan konstitusi misalnya, pemanfaatan sumber daya misalnya, itu anak saya mau maju di situ, kemudian alat negara digunakan untuk mendukung anaknya misalnya, itu baru pelanggaran. Tapi kalau nggak digunakan, betul. Jadi sebenarnya kan nggak ada masalah juga. Jadi kalau masalahnya itu benar-benar muncul di praktiknya gitu ya. Baru ketika misalnya ada pengorganisasian itu terlihat bentuknya melanggengkan. Jadi problemnya bukan pengorganisasian ya, tapi pengorganisasian yang melanggar governance yang sehat, yang melanggar tata kelola yang sehat. Contoh paling sering yang banyak kejadian di daerah gitu, di penelitian ya kelihatan itu misalkan jadi gini. Kita jangan cuma motong itu sampai tahap pemilunya gitu. Kita tarik dulu sampai proses sebelum pemilunya. Untuk dia bisa dikenal kan. Biasa kan untuk dapat rekomendasi partai atau apa kan nama harus naik dulu kan. Popularitas harus naikin dulu. Nah, gimana cara menaikkan popularitas awal itu? Banyak yang terjadi di daerah itu, misalkan ada iklan soal pencapaian kinerja pemerintah daerah. Ujuk-ujuk yang muncul adalah foto suami dan istrinya yang nantinya akan maju gitu. Dibarengin padahal nggak ada hubungannya. Padahal nggak ada hubungannya. Tulisannya di bawahnya cuman misalkan Bupati Kabupaten X dan juga didampingi penggerak PKK Kabupaten X. Seringnya gitu kan. Gitu. Dan itu yang menjadi permasalahan karena non-struktural PKK gitu. Karena untuk masang iklan itu kan di media katakanlah itu kan pakai anggaran daerah gitu. Anggaran daerah. Terus belum lagi misalkan tiba-tiba ditunjuk jadi ketua organisasi pemuda setempat gitu, yang kemudian bisa pasang baliho di mana-mana, dan karena mungkin ada APBD yang dikucurkan ke organisasi tersebut gitu, itu kan bentuk pelanggaran good governance yang tadi Mas Sofan sebutkan itu. Jadi kalau pakai duitnya sendiri, duit keluarga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Keluarga nggak apa-apa, cuman kalau udah menggunakan APBD, fasilitas publik, mobilisasi aparatur negara untuk datang ke eventnya yang dibuat gitu, itu udah satu bentuk yang jadi problematik di politik dinasti. Jadi politik dinasti
no problem, tapi begitu ada nepotisme, ada penyalahgunaan kekuasaan, ada korupsi dan macam-macam, nah itu baru jadi problem. Iya. Tapi kalau dari yang gue tangkap ya, sebenarnya tadi kan dinilai kalau dari lebih secara instrumental berarti kan dari hasilnya sendiri. Tapi kayaknya kalau kita bilang kemudian fenomena modern gitu kan, politik dinasti ini, kayak kita mesti evaluasi ke konteks politik modern juga, yakni demokrasi gitu kan. Yang kayaknya menurut gue ya dari istilah yang dipakai politik dinasti dan keluarga ada mismatch gini kan sama demokrasi gitu. Jadi mungkin ada di luar, mungkin ada sedikit faktor inherentnya gitu. Karena kalau kemudian ngomong keluarga, ada juga kan berarti dia dipilih karena keluarganya gitu kan, just because itu gitu. Jadi sementara kan di demokrasi ya idealnya bayangannya orang nggak milih berdasarkan kekerabatan gitu, tapi ya meritokrasi atau kebijakan yang kedepankan gitu kan. Jadi ada sedikit pertentangan itu juga gitu, yang dengan existingnya aja ada aspek yang cukup problematik gitu terhadap kesadaran dan praktik demokrasi kita. Cuman yang harus dilihat, dan ini udah saya sampaikan mungkin di sesi dulu ya sama podcast Bebas Aktif juga, bahwa ini adalah puncak dari gunung es kan. Kenapa mereka sampai lebih mengandalkan keluarga bukan partai misalkan, itu juga harus diinvestigasi lagi kan lebih lanjut. Berarti ada yang nggak jalan nih di sistem demokrasi kita. Salah satunya adalah partai politik gitu. Partai politik nggak bisa menghadirkan brand yang kuat gitu untuk atau perjuangan ideologi yang kuat untuk orang tuh mengasosiasikan dirinya, pemilih mengasosiasikan dirinya dengan partai tertentu gitu. Makanya alternatifnya adalah buat beberapa orang, buat pemilih ya, itu melihat dinasti politik sebagai salah satu heuristic device, alat untuk melihat kira-kira kalau ini yang memimpin nanti akan jadi kayak apa gitu. Kayak gitu. Berarti ada nggak jalan di sistem demokrasi kita, dan itu nggak terlepas dari ya perilaku partai politik juga gitu kan. Jadi bukannya politik dinasti itu menghambat demokrasi, tapi justru hubungannya sebaliknya, demokrasinya tidak sehat. Karena itu kemudian ada kebutuhan untuk memunculkan pengorganisasian berdasarkan keluarga gitu. Betul, Karena institusi demokrasi seperti partai politik tadi tidak bisa menjadi pengorganisasian politik yang efektif gitu kan. Jadi politik dinasti ini sebab atau akibat nih? Nah kalau dilihat dari tadi akibat ya. Itu akibat dia ujungnya dari berbagai masalah yang ada dalam demokrasi kita dulu. Gitu. Tapi mungkin juga sekaligus sebab gitu ya. Untuk hal lain. Untuk hal lain. Ya akibatnya kan karena kan sistem politik kita kan ditetapin duluan gitu. Baru kemudian muncul gitu. Terutama di reformasi ini misalnya. Gitu. Jadi vicious cycle. Kalau menurut gue salah satunya juga selain tadi partai politik yang nggak sehat. Kalau kita cermati sebenarnya kan politik dinasti juga nggak cuma di negara-negara demokratis ya, di pemerintahan modern yang lain itu kan juga biasanya keluarga Mussolini itu kan mengorganisir Kim Jong-un ya, dan seterusnya. Ini Kamboja yang baru kemarin. Kamboja ya, Hun Sen ya, dan ke anaknya kan. Ini kenapa sih? Karena kalau menurut gue ya, karena kompetisi politik modern ini seringkali kan zero sum game ya. Dan kompetitif, beda sama ini yang membedakan menurut gue dinasti zaman dulu sama dinasti sekarang kan. Dinasti zaman dulu itu basisnya adalah legitimasinya diperoleh dari keturunan sebagai pewarisan hak Tuhan gitu kan. Ada Wahyu ke Prabon gitu kan, minum kelapa kalau di Jawa gitu kan dari mana, terus habis itu jadi keturunan raja. Atau kalau di Inggris ya keturunan raja apa atau apa gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau basis keluarga di dalam politik modern kan bukan itu ya, bukan define rights gitu kan, bukan sesuatu, tapi ya tadi pengorganisasian modernnya. Dan jadi menurut gue justru gini, karena basisnya bukan define rights, dia lebih tidak stabil. Jadi politik modern mau demokratis atau non demokratis itu peluang pergiliran kekuasaan atau kompetisi kekuasaan itu sangat tajam gitu ya. Di negara-negara non demokratis misalnya kalau kalah malah digantung gitu kan. Kalau di negara juga ada yang bilang nanti kita kalau kalah di penjara. Kalau di negara demokratis walaupun nggak sampai begitu, tapi perubahan politiknya sangat cepat sehingga orang butuh memastikan bahwa dalam kompetisi politik tadi who gets what, how, and when itu
dia punya orang-orang yang dia percaya kan untuk jadi mesin gitu. Kalau partai nggak bisa dipercaya jadi mesin, maksudnya orang pindah-pindah partai sekarang gampang kan? Tadinya di partai A, sekarang tiba-tiba jadi partai B, terus tiba-tiba jadi partai C dan seterusnya. Dengan kondisi partai ya kayak gitu, menurut gue sangat rasional misalnya orang-orang yang kemudian merasa kalau gue mau survive, yang satu-satunya kelompok yang bisa gue percaya adalah keluarga sendiri gitu kan. Maksudnya kalau bukan keluarga, siapa lagi yang bisa kita percaya? Partai, satu partai bisa tiba-tiba berubah gitu. Jadi orang yang tadinya gue pelihara melalui relasi patron klien, ternyata bisa berkhianat juga ketika ada patron lain yang ngasih duit lebih gede misalnya. Iya kan? Ada yang tadinya patronnya itu siapa gitu tiba-tiba berubah karena nggak ada hubungan darah, tapi karena kalau patron klien kan dengan akses pada sumber daya, pada duit, itu kan tergantung siapa punya duit gitu. Tadinya misalnya nih, keluarga Yudhoyono lebih berkuasa, dia kliennya banyak gitu kan, tapi begitu dia turun, kliennya kan pada ngilang, pada pindah semua, kliennya pada pindah ke keluarga yang lain gitu kan, karena hubungannya itu. Nah, yang bisa dipercaya sumber daya. Yang paling bisa dipercaya ya keluarga, karena darah nggak bisa. Ini sebenarnya nyambung sama ini bukan konsep politik gitu ya, tapi kan myth of family itu kan ya bahwa keluarga harus saling mendukung, keluarga harus jadi harus selalu solid gitu kan satu sama lain. Jadi ini jadi suatu bentuk pengorganisasian sosial yang juga given gitu buat kita manusia modern, bahwa ya keluarga emang udah seharusnya gitu, ketimbang organisasi lain jaringan relawan lah atau organisasi ekstra lainnya yang harus kita bangun secara aktif gitu. Negara juga bisa dikonstruksikan sebagai negara kekeluargaan. Kan nambahin dari Mas Sofwan dikit ya, dan Mas Sofwan betul banget meng-highlight poin tadi gitu. Dan aku selalu bilang kayak gini, politisi dinasti itu adalah orang-orang paling powerful yang paling insecure di politik modern saat ini gitu. Karena insekuritasnya timbul dari macam-macam. Tadi Mas Sofwan bilang ada soal legacy yang nggak berlanjut, terancam nggak berlanjut ya kan. Itu yang noble nih, yang cita-cita yang noble, mungkin pembangunannya harusnya dilanjutkan dengan kontinuitas gitu misalkan. Terus yang lain sampai ke hal yang sumber pemasukan yang akan berhenti gitu untuk keluarga, dan asumsinya adalah yaitu keluarga yang paling less likely untuk berkhianat dibandingkan yang lain, walaupun ini juga menurut penelitian lapangan nggak sepenuhnya betul. Ada juga ya keluarga yang berkeluarga. Ada juga keluarga yang berkhianat. Ada juga keluarga yang kemudian misalkan mertuanya udah dukung menantunya untuk naik gitu, ternyata menantunya nikah lagi dengan gitu. Bikin dinasti baru. Tapi seru ya sebenarnya penelitiannya Bung Yos itu, karena dia meneliti keluarga. Jadi kayak ini hubungan keluarga apa dengan keluarga apa gitu. Mainnya sama nasab kemarin. Tapi ya kalau kita lihat juga misalkan ya dari institusi yang kan dibilang institusi demokratis, misalkan dibilang kenapa sih sekarang kan banyak penelitian yang menyebutkan tentang regresi demokrasi. Kan regresi demokrasi itu kan bukan karena demokrasinya tiba-tiba ya udah kita nggak pakai demokrasi lagi gitu kan, tapi lebih kepada bagaimana menggunakan institusi yang demokratis dihasilkan, institusi yang dihasilkan dari proses demokrasi justru untuk mendegradasi demokrasi itu sendiri kan. Itu yang poin pentingnya juga dari kita lihat dari isu politik dinasti ini gitu kan. Mereka menggunakan institusi-institusi demokratis yang dihasilkan dari proses demokratis, prosesnya pun proses yang demokratis, proses pemilu, tapi untuk itu on the papernya ya, tapi di balik layarnya mereka ya itu tadi ada penyalahgunaan kekuasaan untuk atau juga alokasi sumber dayanya untuk memberikan privilege kepada anggota keluarganya, bukan ke semua calon yang bertanding begitu. Jadi sudah ada level pertandingan itu udah beda lah, different playing fieldnya itu udah beda gitu kan. Secara informal memang hadirnya dinasti politik itu secara teoritis dan secara empiris udah mulai terlihat gitu ya, itu mendeter orang-orang untuk ikutan kompetisi. Walaupun itu sifatnya informal ya, maksudnya masih di Indonesia kita masih bilang itu masih kompetitif arenanya saat ini, ya. Tapi
kalau ini berlanjut terus, bukannya mungkin kita akan menuju ke arah Filipina misalkan, Ya. Keluarga Marcos. ya di mana akhirnya nanti bertarung adalah keluarga lawan keluarga gitu, ya kan, bukan lagi keluarga dan alternatif ide yang lain, tapi keluarga melawan keluarga gitu. Jadi Filipina lebih ini ya sebenarnya ya. Ya. Kita kan juga kayaknya kalau di level nasional masih kompetitif. bonus ditembakin kalau jadi wartawan. Itu kan juga kita ngomongnya kalau kompetitif mungkin lebih di level nasional gitu. Karena kalau saya lihat di level kabupaten kota itu banyak banget yang nggak kompetitif. Apalagi yang jauh dari ibu kota. Iya, yang jauh dari ibu kota itu ya itu aja keluarganya gitu. Ya. Tapi kita mungkin beranjak dari diskusi yang agak teoritis ke diskusi kasus studi kasus yang kita bahas ini nih. Nah, jadi kan tadi udah di-mention beberapa terkait partai politik dan juga kemudian kalau kita hubungkan ke konteks presiden kita saat ini, keluarganya, itu kan yang tidak benar-benar memiliki mesin politik sendiri gitu. Meskipun dibilang ada pengorganisasian yang lain, tapi parpol tetap jadi alat utama dong dalam politik Indonesia. Dan sementara Bapak Presiden dibilang dia petugas partai gitu kan. Dan dia ultimately nggak punya keputusan gitu kan dalam partainya PDIP itu misalnya untuk bisa memajukan anaknya atau siapa gitu yang lainnya. Nah, kira-kira di tengah kondisi seperti ini bagaimana nih? Karena kalau yang saya lihat biasanya dinasti yang di level nasional tadi ya kayak yang Yudhoyono atau Soekarno gitu kan, Ya, itu biasanya punya partai. Nah, ini gimana? Kalau sekarang melihatnya di banyak partai udah mulai mencoba mendisiplinkan powerful man di dalam anggota partainya, di dalam partainya gitu. Jadi misalnya PDIP gitu ya, langsung aja PDIP itu pernah bilang bahwa nggak boleh ada keluarga yang nyalon dari partai lain gitu. Jadi kalau mau mencalonkan memang harus dari PDIP. Kalau enggak ya mungkin konsekuensinya harus dikeluarkan dari partai dan lain-lain. Tapi untuk kasus misalkan kasus Pak Jokowi dan PDIP itu kan saat ini Itu pendisiplinannya itu kontekstual karena ini ada persaingan antara Megawati dan Jokowi tadi, dan ada gosip dulu Pak Gibran mau maju lewat yang lain, misalnya Kaisang mau maju lewat yang lain, atau Gibran punya kedekatan sama yang lain gitu, atau memang ada upaya sistematis. Sekarang kayaknya memang ada upaya sistematis untuk bikin itu lebih disiplin. Karena apa? Karena partai juga menyadari mereka butuh keluarga-keluarga ini gitu untuk meraup suara di level subnasional misalkan. Nggak terbayangkan kan gimana kalau misalkan tiba-tiba Mas Gibran gitu bilang keluar dari PDIP gitu, dan kemudian gimana dengan suara pendukung Jokowi yang ada di Jawa Tengah nanti misalkan. Itu kan pasti akan mau nggak mau PDIP juga akan mengukur kan, walaupun memang di atas kertas Pak Jokowi adalah petugas partai, Mas Gibran petugas partai, tetap aja keluarga-keluarga ini punya daya tarik sendiri politik gitu. sendiri juga. Karena selalu akan ada simbiosis mutualisme antara partai dengan keluarga-keluarga yang berpengaruh ini, khususnya di level subnasional. Karena gamenya kan nggak cuma pilkada, tapi ada game pileg, kan? Ada banyak game yang dimainkan di dalam politik elektoral gitu. Jadi kalau misalkan sekarang diputus, iya gimana nanti pendukungnya, apakah pasti mau nggak mau 1-2 kursi berkurang lah dari daerah situ karena mungkin dukungan dialihkan ke partai lain. Tapi ini menarik ya. Jadi hubungan antara partai dengan keluarga. Partai ini kan pengorganisasian berdasarkan ideologi gitu ya. Idealnya secara meritokratis gitu. Secara konseptual gitu ya. Kemudian dinasti berdasarkan kekerabatan. Tapi kita melihat pola hubungan yang menarik tadi bahwa ada upaya untuk melekatkan mekanisme pengorganisasian yang basisnya ideologi dengan pengorganisasian yang basisnya kekeluargaan tadi gitu ya. Tapi ya tadi kalau menurut gue ini mungkin jadi pertanyaan yang menarik juga. Sebenarnya pola relasi antara dinasti, kan dinasti nggak cuma satu nih, dinasti dan dinasti ada levelnya banyak. Kalau dari penelitian seorang ahli politik bernama Yuska Nawasatu katanya 2015 sampai 2020 ada 212 politisi politisi dinasti yang terlibat dalam kompetisi dan mayoritasnya menang gitu kan. Berarti kan fenomena yang besar sekali sebenarnya kan ya. 2012
500-an pemilihan daerah itu kan besar sekali, belum yang nasional tadi. Sebenarnya pola hubungannya kayak apa sih? Tadi ada yang model pertama kayak Yudhoyono dengan Demokrat atau keluarga Soekarno dengan PDIP gitu, yang memang melekat, memang partai dibangun melekat dengan figur si keluarga itu gitu kan ya. Walaupun ini juga memunculkan tegangan-tegangan sendiri kan ya, kayak di Demokrat dulu ada ramai-ramai sama pas ada calon lain Mas Anas Urbaningrum ya dan seterusnya gitu kan. Tapi ada juga yang hubungannya taktis gitu ya. Misalnya nggak langsung, dia bukan bagian inherent dari partai, tapi dia punya pengorganisasian keluarga sendiri. Ini kalau contohnya tadi Pak Jokowi tadi kan nggak punya partai, tapi keluarganya itu sebagai sebuah pengorganisasian politik, itu juga bisa jalan sendiri gitu kan ya. Tapi di level daerah kan juga mungkin ada ya, makanya tadi ada pendisiplinan itu. Kayak ada nggak sih kayak keluarga-keluarga yang di daerah yang dia saking berkuasanya di situ pengorganisasian lebih efektif basisnya keluarga, dia bisa pindah-pindah partai gitu. Jadi hubungan sama partainya adalah kadang-kadang anak saya majuin lewat partai ini, anak saya majuin lewat partai ini, anak saya majuin lewat partai ini, tapi sebenarnya pengorganisasian yang utama adalah di Banten begitu kan, di Banten bukannya begitu kan? Kalau di Banten saya ini masih melekat di Golkar. Masih melekat ya? Di Banten itu semua masih satu rumah gitu ibaratnya. Ada nggak yang kasusnya ada yang kayak gitu? Misalkan di Sulawesi Selatan dulu, kita bicara sebelum 2018 ya, keluarganya Pak Limpo itu kan anaknya di PAN, terus kemudian kakaknya ada yang di Hanura, terus ada juga keponakannya misalkan di Gerindra gitu. Jadi diversifikasi partai karena mungkin nggak dapat tempat di dalam partai sendiri, itu ada dulu. Tapi sekarang kan udah pada mulai merapat juga gitu ke satu partai gitu. Jadi ada kecenderungan semakin melekat gitu ya, dinasti dengan partai. Iya, dan di kasus ekstrimnya mungkin bahkan ada yang memutuskan untuk running sebagai independen gitu, dan menang. Iya, dan menang. Di mana itu? Dulu ponakannya Pak Limpo, Pak Adnan, Mas Adnan di Goa, itu tahun 2015 dia running sebagai independen karena dia nggak dapat rekomendasi partai Golkar misalnya. Jadi nggak perlu partai, berarti pengorganisasian berbasis keluarga lebih kuat. Kuatnya bisa sampai kayak gitu. Di Kutai Kartanegara kalau nggak salah, waktu dulu Mbak Rita itu runningnya sebagai, kalau nggak salah itu sebagai independen. Salah satu daerah di Kutai lah, di Kalimantan itu running sebagai independen. Saking kuatnya dia bisa running sebagai independen gitu. Individu atau dinasti juga? Dinasti running sebagai independen karena mungkin ya di partai pun ada dinamika pusat daerah kan. Menarik juga. Menariknya gitu. Nah itu menarik tuh. Jadi polanya kan berarti nggak selalu melekat dengan partai. Kadang-kadang dia kompetisi dengan partai juga kan. Dan kadang-kadang si keluarga punya daya tawar lebih tinggi sehingga gue independen aja menang gitu kan. Tapi kadang-kadang juga akhirnya ini nggak bisa rely on keluarga aja, karena misalnya tiket adanya di partai ya, jadi kemudian harus melekat pada partai. Kalau dalam kasus Jokowi, apakah ini salah satu menurut saya dilema utama Jokowi adalah dia sangat powerful sebagai individu, keluarganya juga punya visibilitas yang tinggi gitu ya, cukup kalau dites di mana-mana elektabilitasnya juga lumayan gitu kan ya, karena efek Jokowinya, tapi dia nggak punya partai gitu. Nah ini kalau menurut Mas Yus nih, pilihan dalam konteks yang seperti itu, kalau belajar dari pengalaman politik dinasti yang lain itu apa sih? Misalnya apakah bikin partai sendiri gitu kan, baru mulai ada rame kan, PSI adalah Projo misalnya gitu kan, Projo mulai penjajakan gitu, siapa tahu jadi kabarnya juga dukungan ke salah satu capres nanti diganjarnya kursi ketua umum gitu, atau misalnya semacam itu gitu. Misalnya apakah ya sudah partai yang lagi kosong, nggak ada infrastruktur pengkoordinasian yang efektif, dicangkukin aja pakai
Itu bisa kayak gitu, tapi kalau untuk kasus ini kita masih dinamikanya masih berjalan ya. Iya. Karena ya walaupun banyak orang bilang ada tension antara dua raksasa dalam PDIP gitu, tapi so far masih tegak dikelola, lurus gitu, ya. masih dikelola dengan baik dan masih punya hubungan yang lumayan oke lah antara itu. Jadi ini masih berjalan gitu. Ya, Tapi untuk kemungkinan bahwa kalau misalkan suatu saat itu dinilai tidak menguntungkan lagi dan sudah cukup punya masa yang banyak, bikin partai sendiri atau mencakup ke partai lain, ya walau alam kita masih harus lihat itu sih nanti. Ya tadi tergantung apa ya. Jadi harus kita lihat bahwa pada dasarnya partai, dinasti dan yang lain-lain itu adalah metode pengorganisasian politik gitu kan. Jadi ya ujung-ujungnya mana yang dirasa paling efektif dalam kompetisi politik itulah yang kemudian dipakai kalau metodenya kemudian bisa dikombinasikan, digabung atau bagaimana, itu tergantung pada tujuan utamanya kan. Bagaimana bisa that gets what, how and when tadi gitu kan. Oke. Tapi kalau selain itu, kalau saya lihat ada juga nih perubahan-perubahannya. Kayak kebanyakan kan kemudian dari keluarga Jokowi ini majunya tuh di kepala eksekutif di daerah gitu ya. Sementara kalau yang lain kayaknya banyak kan di legislatif. Kalau dari saya lihat gitu, kayak keluarga Yudhoyono dulu kan IBAS itu kan DPR dari dulu ya. Terus juga ada kecenderungan tertentu nggak? Kayak misalnya main juga maju di daerah ya, tapi kalah. itu kayaknya buat ini aja, buat terkenal gitu loh. Welcoming-nya dulu. Welcoming party. Nah, ada kecenderungan tertentu nggak buat keluarga mainnya di legislatif atau eksekutif atau di daerah atau di nasional gitu? Dan Jokowi ada inovasi baru, ya main juga di yudikatif. Waduh. Nah, udah main atau enggak nih kan? Kita lihat dari instrumentalitasnya. Iya. Kalau baru jadi keluarga doang berarti belum main. Tapi apakah sudah main? Udah main? Belum tahu. Kayaknya lagi ongoing. Sekarang kan ada ada perubahan ini kan, batas umur minimal capres dan cawapres. Itu yang belum diputuskan kayak sampai sekarang ya. Apakah mundur sampai 35 tahun? Makanya ada risiko, ada tuduhan. Ada tuduhan itu karena kan disinyalir untuk melancarkan ini Mas Gibran gitu kan. Jadi 25 tahun saya bisa nyalon ya. Gimana? Malah bagi-bagi umur. Padahal orang tuh biasanya menyembunyikan umur ya. Dia malah bagi-bagi. Kan biar muda, kelihatan muda. Kalau patternnya ada patternnya. Jadi karena sistem kita adalah sistem presidensial gitu, dan di mana eksekutif baik di level pusat maupun daerah itu sangat berkuasa gitu kan. Jadi ujungnya adalah kursi eksekutif yang mau diincar. Tapi untuk mengincar kursi eksekutif nggak bisa langsung kan, karena mungkin bapaknya masih menjabat, masih ada 1 periode lagi gitu. Jadi mungkin dipersiapkan dulu gitu. Ke DPR itu adalah bagian dari satu membangun portofolio, 2 itu juga punya fungsi lain untuk misalkan mengawal agenda si keluarga yang di eksekutif di legislatif gitu. Jadi dikawal gitu untuk ngegolin perda, untuk ngegolin budget dan lain-lain. Itu ada, karena kan kalau dilihat banyak sekali di mana misalkan suaminya bupati, istrinya ketua DPRD, itu banyak banget itu. Iya. Kuta Timur anggaran disetujui di rumah itu kan. Iya. Di rumah. Kuta Timur kalau nggak salah waktu yang ketangkap waktu itu kan ada hubungan dan itu banyak terjadi di situ. Jadi nanti setelah selesai menjabat udah punya portfolio itu tukeran. Banyak yang tukeran bener. Tadinya bupati sekarang jadi ketua DPRD gitu, switch gitu. Kayak gitu, atau naik ke kayak Putin sama Medvedev. Medvedev. Jadi patternnya akan selalu gitu. Jadi ujungnya itu yang diincar adalah selalu eksekutif, karena power adanya di eksekutif. Legislatif untuk tadi bangun portfolio dan supaya supportif gitu ya. Iya, dan supporting supaya pas dijual nggak bilang nggak dikarbit kok, udah pernah ada pengalaman politiknya gitu dari sisi legislatif. Jadi ada narasi yang bisa dibangun di situ juga gitu. Kayak gitu sih. Kayak di Amerika juga ya kan, ada keluarga Clinton, ada keluarga Bush, ada keluarga Kennedy. Kalau dia fenomena modern, kalau dia kan sering politik dinasti itu penjelasannya kadang-kadang
kultural atau masalah Indonesia masih belum siap jadi Demokrasinya belum develop gitu kan, jadi ya. Bilangnya masih feodal masih, gitu. feodal. Jadi ini muncul karena karakter masyarakat kita yang masih feodalistik gitu. Tapi kalau lihat penjelasan tadi kan sebenarnya justru dia pengorganisasian modern, dan karena dia pengorganisasian modern maka dia muncul juga di negara-negara demokrasi yang lain ya, termasuk yang yang udah lebih maju gitu, matang gitu ya. gitu ya. Jadi dia bukan fenomena yang terisolasi di negara-negara yang misalnya tradisi feodalistiknya atau kultur feodalistiknya dianggap masih kuat, tapi juga yang sangat individualistik gitu seperti di Amerika Serikat juga ternyata masih gitu ya. Trudeau Kanada. Trudeau Kanada, anaknya Perdana Menteri juga kan. Iya, dan itu banyak memang precisely karena ini fenomena modern, bukan fenomena negara berkembang gitu, bukan. Iya, bukan. Cuman memang biasanya kalau orang secara umum melihat, yang di Amerika itu karena memang suatu kewajaran karena proses sosialisasi politik, misalkan bapaknya politisi, anaknya mau juga jadi politisi, layaknya bapaknya dokter, anaknya mau juga jadi dokter gitu misalkan. Kalau ngelihat yang newly democratized country itu karena ada yang tadi ada bias juga, lihat ini bagian dari nepotisme gitu, kayak gitu. Atau bias seperti itu ya. Ya, atau ini tadi justru cara pandang kita terhadap satu fenomena yang cenderung Western centric tadi gitu ya. Jadi kalau ini ada bias. Kalau sesuatu terjadi di negara berkembang, ini karena mereka masih terbelakang. Kalau ini terjadi di negara maju, ada penjelasan yang baiknya. Padahal sebenarnya fenomena yang sama gitu ya. Dan yang harus dipahami, kalau kita pakai framework organisasi dan kayak tadi kita melihat ini sebagai sebuah organisasi modern, kita mudah-mudahan bisa tahu nih struktur insentif apa yang bikin mereka meninggalkan praktek yang less predatory, lebih ke arah yang kira-kira lebih bermanfaat buat pembangunan lah, kira-kira kayak gitu. Jadi harapannya kalau kita bisa memahami struktur insentif mereka sebagai organisasi, kita bisa memaksa mereka untuk misalkan mengasosiasikan nama keluarganya dengan kualitas tertentu. Misalkan kalau memilih keluarga Pak Jokowi gitu ya, Pak Jokowi dikenalnya apa sih? Developmental, pembangunan, pluralis gitu, kurang lebih lah, itulah yang mau diciptakan. Mudah-mudahan ada kualitas itu juga gitu yang dibawa oleh penerusnya dia gitu di keluarganya, dan ini kan yang coba ditunjukkan Mas Gibran sebenarnya di Solo kan, kayak gitu. Cuman sayangnya di Indonesia kebanyakan saat ini karena kita belum memahami struktur insentif mereka, kebanyakan masih yang predatoris banget gitu, yang kita lihat yang masih terlibat korupsi dalam keluarga dan lain-lain kayak gitu sih. Dan itu yang lebih banyak kelihatan saat ini. Jadi sebenarnya politik dinasti tadi ya, dia pengorganisasian, dia bisa ditweak menjadi sesuatu yang ada manfaatnya, meskipun ada tadi risiko-risiko keburukan-keburukannya untuk kesehatan demokrasi kita juga gitu. Dan itu artinya kita harus memperbaiki institusi demokrasi yang lain kan. Lagi-lagi ingat bahwa itu ada ujung dari fenomena gunung es. Kalau kita nggak benerin yang lain, mereka juga akan behave dengan perilaku yang sama. Tapi kira-kira gimana? Dinasti ini kan nggak punya insentif untuk memperbaiki partai kalau ini kayak telur dan ayam gitu ya. Mereka mengandalkan dinasti karena mereka nggak bisa mengandalkan partai sepenuhnya, ya kan? Jadi mereka yang bisa dipercaya organisasinya basisnya keluarga dan kekerabatan. Tapi karena kemudian keluarga dan kekerabatan jadi kuat, partai lemah gitu kan, dan nggak ada insentif untuk memperkuat partai kan. Nanti kalau memperkuat partai, dinastinya terganggu. Dinasti kehilangan kekuasaan juga kan, karena berarti harus berbagi dengan yang lain. Gitu. Bagaimana kemudian mendorong penguatan pengorganisasian politik yang lain yang basisnya bukan kekerabatan kalau politik dinasti makin kuat? Itu apa yang membuat dinasti mau berbagi kue gitu. Ya itu pertanyaan yang bagus banget sih Mas Sofan. Dan itu yang bisa memaksa adalah kalau misalkan yang saya bilang tadi, instrumen lain itu mendorong penguatan partai politik juga gitu. Nggak bisa dilakukan oleh dinasti aja, karena kalau dinasti dibiarin di dalam partai pasti mereka tetap akan hold on it forever gitu, ya kan. Itu harus didorong misalkan dengan transparansi keuangan partai, terus didorong juga misalkan dengan
memaksa partai kalau misalkan mencalonkan, ini paling simpelnya aja ya, untuk pencalonan gitu. Ada kuota gitu. Selain kuota, minimal anggota tahun bergabung dengan partai aja. Itu setidaknya dia harus memaksa anak, istri atau suami untuk bergabung di partai dulu, ikut program partai, Kaderisasi dulu dulu, yang baru kadernya kuat itu. naik ke atas gitu. Itu dulu gitu. Nah, kalau gitu yang nganterin artis-artis nggak akan bisa tuh. Soalnya masuknya bener-bener baru. Iya. Dan itu kan kayak sama kayak fenomena artis tiba-tiba masuk ya, karena nggak ada persyaratan itu kan. Kalau misalkan itu diintroduce, oke, kalau masuk dicalonkan sebagai anggota legislatif, minimal 5 tahun keanggotaan sebagai partai aktif ya, 5 tahun keanggotaan aktif sebagai partai, nanti dibuktikan dengan apa, misalkan kaderisasinya. iya ada catatannya, recordnya segala macam. Benar. Iya sih. Kayak gitu. Bener sih. Lebih penting itu kayaknya untuk kaderisasi politik daripada sistem terbuka tertutup gitu kan. Yang tapi bisa juga banyak. Nanti malah partainya ditinggal karena nggak semua partai menjalankan itu. Misalkan kalau cuma satu partai, itu perlu partai dia yang ditinggal. Ya, kita kan partai masih ada ART-nya masing-masing ini sekarang kan. Jadi agak susah juga. Tapi itu merupakan sebuah solusi yang menarik. Tapi ya tadi apa ya? Kalau penguatan politik dinasti itu kan membuat orang punya disinsentif juga untuk terlibat dalam politik misalnya, dan kemudian melakukan perubahan pada partai politik kan. Toh saya nggak punya nama keluarga di belakang saya, jadi saya nggak akan jadi apa-apa, cuma akan jadi staff di situ. Ngapain saya terlibat di situ? Mending saya di swasta, mending saya di yang lain-lain gitu kan. Jadi mereka nggak terlibat. Karena mereka nggak terlibat dalam politik, tidak terlibat dalam partai, reformasi partai kan juga nggak terjadi karena nggak ada orang-orang yang fight untuk reformasi partai kan. Orang udah di situ sudah dikuasai sama keluarga ini gitu. Ngapain gue masuk gitu kan? Jadi memang kayak telur dan ayam gitu kan ya. Maksudnya kalau tren ini berjalan terus, ya tadi demokrasi makin tidak sehat gitu kan ya. Tapi kalau tidak disehatkan ya akan sakit terus ya. Sakit gitu. Iya betul. Memang itu kekhawatirannya kan. Mungkin fenomenanya nanti di dalam satu partai ada beberapa keluarga gitu yang saling tarung satu sama lain gitu. Which is nggak apa-apa juga gitu. Yes, nggak apa-apa. Yang kita pengen kan elit gitu. Itu jangan sampai bikin kartel gitu. Ya mendingan ribut deh, mending kompetitif, saling kompetisi gitu. Jadi pilihan kita banyak gitu kan. Sirkulasi elit kan, sebagai proses sirkulasi elit gitu. Iya benar-benar sih. Tapi kayaknya kalau apa ya, keluarga kan cenderung sedikit ya maksudnya gitu. Kalau saya pikir, jadi kayaknya untuk kemudian, dan partai nggak semuanya dikuasai oleh keluarga juga di Indonesia kan. Jadi kemungkinan untuk itu cukup besar juga gitu kalau saya lihat gitu. Apalagi karena partai paling institutionalized pun juga ada dinastinya kok. Kayak gitu. Misalkan kita bicara soal PKS gitu ya, kan itu yang selama ini disebutkan sebagai partai kader gitu. Partai kader gitu. Ada juga di dalamnya gitu. Kalau tapi mungkin mainnya nggak di nasional gitu. Mungkin kelihatannya nggak di nasional gitu, tapi di daerah ada gitu. Jadi nggak terlepas, nggak 100% ada yang terbebas kayak gitu. Cuman semakin bagus sistem kaderisasinya, semakin bagus sistem, lebih sedikit minimalisir gitu, minimalisir gitu, tapi nggak menghilangkan sepenuhnya. Iya, karena memang ada tadi tekanan kompetisi yang membuat salah satu pilihan paling gampang adalah membangun dinasti kan ya, karena yang bisa menjamin sumber daya bisa tetap terkonsentrasi, yang bisa saya percaya nggak akan berkhianat dan seterusnya tuh kan. Bisa lebih populer juga, lebih dicalonkan. Gitu. Terus ini kalau yang menarik juga, kalau tadi kan sempat nyebut contoh Filipina. Gitu, Majid juga bicara soal Amerika. Sebenarnya kalau dilihat di kacamata global nih ya, sebenarnya ada pola nggak sih, misalnya pola trajektori di mana negara-negara dengan karakteristik seperti ini itu semakin kayak Filipina gitu. Tapi ada juga yang misalnya tadinya politik dinasti kuat, tadinya dikuasai keluarga, tapi kemudian jadi lebih kompetitif. Itu sebenarnya ada penelitiannya belum ya? Maksudnya soal transisi dari saturasi politik dinasti yang padat gitu ya, jadi lebih kompetitif atau sebaliknya. Kalau yang itu secara sistematik belum ada, Mas Afwan. Cuman ada beberapa contoh, misalkan di Amerika itu tadinya jumlah dinasti juga lumayan tinggi tuh, tahun 70-an gitu. Tapi kemudian semakin kesini makin ada alternatif pekerjaan yang lain, misalkan yang lebih lukratif daripada join politik gitu, kompetisi dalam politik.
kayak gitu. Jadi itu juga berhubungan dengan tingkat, mungkin sementara hipotesisnya adalah berhubungan dengan tingkat pembangunan negara gitu. Jadi semakin tinggi semakin develop suatu negara, kita mengharapkan semakin banyak diversifikasi untuk orang itu buat memilih pekerjaan yang lain. Itu kalau dari sisi karena akses sumber daya tidak diperoleh melalui kekuasaan politik saja gitu kan. Bisa melalui banyak alternatif. Berarti kan kalau gitu berarti berkaitannya ke kemudian uang tuh lebih banyak muter di sektor publik apa sektor privat gitu kan, dan kemudian apakah elemen oligarkik dari ekonomi itu lebih besar daripada elemen yang lebih dinamis bergantung kepada pasar gitu kan. Karena bahkan negara-negara yang equal pun dan lumayan tinggi pun kayak Jepang atau Norwegia itu masih ada dinasinya kayak gitu. Cuman jumlahnya nggak sebanyak di sini atau di Filipina misalkan. Karena penduduknya juga sedikit ya di Norwegia. Iya. Lagi sebenarnya kalau jumlah lebih sedikit lebih rawan keluarga dong. Iya nggak sih? Sebenarnya keluarga juga sih, karena semakin dikit orang. Cuman mungkin pertanyaan seberapa banyak yang bisa disiphon, diambil dari negara untuk keluarga, itu yang ya, jadi termasuk ini kan jadi pertanyaan ekonomi politik kan. Institusi negara dan tata kelola ekonomi politiknya seperti apa gitu kan. Kalau basis ekonominya ekstraktif, yang kekayaan diperoleh melalui kekuasaan politik, melalui izin tambang, melalui izin hutan dan seterusnya, maka kekuasaan politik menjadi penting. Karena itu dia harus menguasai politik. Maka orang-orang yang mau mengamankan sumber daya melalui berbagai cara pengorganisasian kumpulnya di politik. Jadi lebih terkonsentrasi yang begitu, paling efektif lewat keluarga. Tapi kalau ekonominya menjadi lebih sehat ya, nggak ekstraktif, lebih kompetitif, terdistribusi juga, politiknya juga jadi lebih sehat lebih gitu. Sehat, gitu. Tapi ini jadi kayak telur dan ayam kan. Maksudnya kalau politiknya institusinya ekstraktif, state capture di mana-mana negara, kemudian digunakan untuk menentukan siapa dapat proyek apa gitu ya, yang akhirnya kualitasnya kan berkurang kan. Pasti kalau basisnya bukan merit kan pasti jadi ada subkon gitu kan, sampai jadi nggak jadi apa-apa kan, seekingnya kan pasti banyak. Berarti kan jadi nggak maju-maju karena rentenya banyak tadi gitu. Jadi makin ada kebutuhan untuk menguasai politik lagi gitu kan. Jadi ekonominya nggak maju-maju, politiknya makin nggak sehat gitu kan. Dan di situ sebenarnya dibutuhkan, kalau orang selama ini bilang peran masyarakat sipil gitu, ya itu kuncinya, salah satunya ya, walaupun bukan satu-satunya obat gitu. Cuman tekanan masyarakat sipil untuk terus adanya perbaikan governance itu jadi penting gitu. Ya, di sini poinnya ya, governance ya. Bagaimana kita menciptakan governance yang lebih kuat dan memaksa tadi kalaupun ada politik dinasti, dia play by the rules gitu kan, tidak state capture-nya nggak parah gitu, sehingga kita bisa maju ekonominya. Kalau ekonominya maju, alternatif sumber daya bisa lebih banyak, orang nggak lagi ada kebutuhan mengkonsentrasikan kekuasaan tadi di politik tadi gitu ya. Diversifikasi ekonomi, modernisasi ekonomi. Analisis ekonomi politiknya sangat menarik gitu. Dan kemudian sekarang ya kita baik lagi ya, mungkin beberapa pertanyaan terakhir ini. Kemudian kita heading to pemilu 2024 sekarang. Itu tadi kan udah di-mention sedikit kayak ada tren untuk pengetatan gitu di disiplin partai. Tapi kalau dari Mas Yu sendiri ya gimana melihat ini politik dinasti ya, baik yang spesifik gitu ya keluarga Pak Jokowi atau lebih general di Indonesia, where this is heading gitu. Pertama yang jelas jumlah politisi dinasti yang akan running di legislatif maupun di eksekutif akan lebih banyak nantinya, karena kita waktu itu kan ada upaya makin banyak ya, akan makin banyak ini. Karena yang 2 periode kemarin tadinya nggak punya dinasti, karena 2 periodenya udah mau habis, bikin dinasti itu tambah ya, nggak berkurang ya, karena orang tambah keluarganya. Dan masa yang tadi mungkin misalkan baru naik 2010 atau 2015 baru naik, terus kepilih lagi 2020, nextnya kan habis siapa yang harus meneruskan. Dan itu ada proses sosialisasi juga ya, maksudnya tadinya dia baru mulai newbie gitu, punya dinasti, terus lihat yang lain pada bangun dinasti, caranya gimana sih, terus bikin, jadi nambah ya. Jadi
arahnya akan gitu, arahnya akan kemungkinan besar akan nambah jumlahnya baik di legislatif. Jadi kalau 2015-2020 itu ada 212 nih angkanya terus berarti akan lebih banyak lagi. Akan lebih banyak, saya sih anticipate akan lebih banyak lagi karena kalau ngelihat secara nukilan gitu, kalau bicara koran daerah udah mulai tuh kelihatan anaknya ini udah masuk generasi kedua dan generasi ketiga sekarang. Cucunya gitu. Udah masuk cucu dan itu udah mulai disebut-sebut akan mencalonkan diri, disebut-sebut udah masuk DCT, disebut-sebut akan maju di pilkada. Itu udah mulai kan. Sekarang masih ngomongin soal pileg dulu kan. Pileg ini udah banyak banget yang akan masuk nih. Nanti pilkada pasti akan lebih banyak lagi sih yang berarti ini ya kayak ada candaan gitu kan, ini kita bingung milihnya antara dinasti atau artis gitu. Karena makin banyak juga kan artis yang masuk ke politik gitu, karena modelnya popularitas. Ada juga dinasti artis. Artis. Mungkin nanti akan ada tuh. Jadi dua-duanya jauh bedanya. Iya. Dan kemudian keluarga Ahmad itu kan dinasti artis, tapi belum dinasti artis belum. Tapi kan mulai merapat. Iya, begitu. Dan kemudian menghadapi tren seperti yang disebut oleh Mas Sus tadi, ya kira-kira kan kita udah berkutat dengan analisis ekonomi politik, perubahan institusional dan lain sebagainya. Tapi kemudian bagaimana kemudian kita sebagai pemilih dan pendengar juga ya di rumah, teman-teman conference harus menyikapi politik dinasti ini dalam pemilu 2024 mendatang, Mas Sofwan? Ya, tadi kalau menurut gue kuncinya tadi memahami politik dinasti sebagai fenomena politik modern yang hadir dari konteks ekonomi politik tertentu. Ya, konteks politik ekonomi politiknya apa? Yaitu sistem politik, sistem demokrasi yang belum matang karena institusi-institusinya rapuh gitu kan. Tata kelolanya rapuh gitu ya, governance-nya rapuh, partai politiknya lemah gitu. Ditambah lagi dengan ekonomi politiknya masih ekstraktif ya, yang orang kaya di sini bukan karena kreativitas dan inovasinya, tetapi karena punya akses pada kekuasaan gitu kan, dapat izin tambang, dapat izin dapat kuota impor, dapat izin pengolahan hutan dan seterusnya gitu ya, yang basisnya adalah kekuasaan. Karena tidak perlu banyak inovasi di situ kan ya, tinggal dapat izin, keruk, buang gitu kan, jual ke pasar internasional gitu. Jadi kalau mau maju menurut gue ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama dari sistem politiknya adalah ya berarti penguatan tata kelola, dan ini berarti melibatkan masyarakat sipil, penyelenggara negara untuk memperkuat governance yang lebih baik, lebih sehat. Kemudian yang kedua penguatan partai politik kemudian menjadi penting, dan yang ketiga menurut gue penting untuk orang-orangnya, anak-anak muda yang punya gagasan politik ya untuk terlibat gitu. Jangan, don't be discouraged by dinasti politik gitu ya. Karena jadi self-fulfilling prophecy kalau kita nggak masuk karena kita nggak punya keluarga. Terus ya itu akan beneran keluarga jadi makin kuat gitu kan, politik dinasti makin kuat. Tapi kalau kemudian kita menunjukkan bahwa ada alternatif untuk itu, bisa jalan. Nah, di luar sistem politik adalah membangun ekonomi yang lebih sehat juga gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa mendorong ekonomi Indonesia yang lebih diverse, yang distribusi sumber daya. Ya, bagaimana ekonomi kita basisnya nggak berbasis sumber daya alam lagi gitu kan. Nah ini yang kemudian memunculkan peringanan tekanan untuk orang memperebutkan sumber daya dengan cara masuk ke politik. Jadi ya perbanyak entrepreneurship dan penguatan industri. Yaitu menurut gue penguatan industri itu gak cuma kebijakan ekonomi, dengan kebijakan pembangunan, dia berarti juga kebijakan politik kan. Karena dengan industri yang kuat nanti kita tidak rely on ekstraktif. Kalau kita nggak rely on ekstraktif, pilihannya lebih banyak gitu kan, daripada jadi pejabat negara ada risiko korupsi, mendingan jadi petinggi perisausahaan yang compete di level global gitu kan, lebih risiko korupsinya lebih
kecil dan seterusnya gitu. Jadi memang ada dua arah yang harus dikejar ya, penyehatan ekonomi dan penyehatan politik. Betul. Ya, jadi banyak pada akhirnya ya comes down to ekonomi dan politik lagi. Banyak dinamika di demokrasi masa kini dan juga di Indonesia. Tapi mungkin satu saran singkat, tadi kan cukup panjang gitu dari Mas Yus ataupun Mas Sofwan. Ya tadi balik ke yang Mas Yus bilang di awal, ya jangan lupa gitu. Kalau ada satu keluarga nih, satu nama keluarga atau satu marga gitu yang maju di pemilu 2024, ya kita harus juga gitu kan. Ada kemudian kemungkinan besar politik dinasti yang terlibat di sana gitu. Dan kemudian juga lebih cerdas gitu dalam menilai keluarga yang kemudian ikut dalam politik, apalagi ketika sekarang masih banyak diantaranya predatory. Ingat, yang pertama bukan keluarga, tapi kompetensi dan juga isu-isu yang bermakna bagi kalian untuk kemudian maju dalam pemilu 2024. Mungkin kalau boleh nambahin dikit, ini jangka pendek 2024 ya, mau spesifik ya. Kalau calon, kita tahu ada anggota keluarga incumbent misalkan mencalonkan diri gitu, scrutinize dia 2 kali lebih berat dibandingkan calon lain misalkan. Anggaplah itu sebagai kompensasi atas kemudahan yang dia dapat. Dong jawab puaskan kita dengan lebih terang lagi, supaya kalaupun kita milih Anda sudah mendapatkan ujian 2 kali lebih berat misalkan. Kayak gitu. Itu privilege yang lebih banyak. Itu seminimal-minimalnya yang bisa dilakukan sebagai pemilih gitu. Siap. Oke, betul banget ya. Jadi jangan lupa teman-teman diperhatikan dan dikritisi lebih lanjut biar kita jadi pemilih-pemilih yang cerdas dalam pemilu 2024 nanti. Cukup sampai situ untuk episode 5 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan sampai jumpa di kotak pemilihan nanti ya.